dan Allah akan gerakan manusia-manusia lainnya untuk membalas, dan manusia yang melakukan itu pun melakukan dosa. Jadi dosa dibalas dengan perbuatan dosa berikutnya. Mati satu akan dibalas lagi dengan kematian-kematian lain dengan cara-cara yang tidak diridhoinya. Inilah bukti bahwa, inilah tanda bahwa alam ini tidak meridhoi, bahwa alam ini sudah ingin melakukan pembersihan, ingin mengeseimbangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Rahayu. Hari ini hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025. Saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dan permintaan klarifikasi atas apa yang saya tulis mengenai firasat yang terjadi belakangan hari ini yang sudah memakan korban, baik dari Polri, masyarakat sendiri, rakyat, dan teman-teman di DPR, terutama di DPRD Makassar yang jatuh korban yang sungguh miris mendengarnya. Kita doakan semua para korban, Allah terima amal ibadahnya, Allah hapuskan segala dosanya, dan Allah ridho atas segala amal ibadah perbuatannya, dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Bahwa saya mendapatkan isyarah petunjuk itu jauh sebelum saya buat tulisan itu sendiri, bahwa sudah ada aktivitas dari saya pribadi dan kawan-kawan yang memiliki perasaan yang sama, memiliki petunjuk yang sama, ya, untuk bagaimana kita berusaha bermunajat kepada Allah agar diberikan ketenangan, akan diberikan keselamatan untuk negeri ini. Karena petunjuk akan munculnya satu kondisi yang memanas itu sudah bisa dirasakan 3-4 bulan ke belakang. Dan hari ini kita mendengar dan hari ini kita merasakan bagaimana kondisi itu terjadi. Di mana ketika satu manusia, ya, yang di atas tanah berpijak di bumi ini melakukan satu perbuatan atau ucapan-ucapan atau tindakan-tindakan, bahkan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan rasa empati, simpati, toleransi, dan bahkan menghujat, bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, ditambah lagi dengan semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan di atas bumi ini, ketamakan, kerakusan, korupsi, menghalalkan segala cara, maka tanah yang mereka pijak, bumi yang mereka tempatkan ini tidak ridho. Mereka tidak rela. Ya. Mereka akan melakukan satu tindakan, siapapun yang akan melakukan perbuatan keburukan akan digoncangkan batin, akan dibuat panas, akan dibuat was-was, dan akan tumbuh kecemasan.
Bumi, langit, air, udara itu adalah jundullah, adalah makhluknya Allah. Resahnya mereka itu adalah representatif ketidakridoannya Sang Ilahi, ketidakridoannya Allah Ta'ala atas perbuatan manusia di atas bumi. Dengan sunatullahnya, dengan caranya, mereka lakukan sesuai dengan perintahnya. Bagi orang-orang yang mengerti dan orang-orang yang bisa membaca petunjuk-petunjuk yang Allah turunkan, maka hati mereka menjadi tidak tenang untuk segera memohon ampun kepada Allah, bermunajah kepada Allah, memohon untuk agar negeri ini diberikan perlindungan, memberikan peringatan kepada mereka manusia-manusia yang di atas bumi yang sudah melupakan jalan petunjuknya Allah. Penyakit hati sudah merajalela, iri, dengki, syirik, hasad, hasud, menghalalkan segala cara, mengatasnamakan tujuan yang benar, lalu menghalalkan dengan cara-cara yang tidak benar dengan alasan satu tujuan yang mereka anggap benar. Ini sudah jauh dan sudah keluar dari rel. Maka Allah dengan pasukannya, dengan makhluknya, dengan segala apa yang ada dalam semesta ini, memberikan teguran, memberikan peringatan untuk segera kembali. Setiap perbuatan dosa akan dibalas dengan satu perbuatan dosa lainnya. Ini adalah bentuk ketidakridhoannya Allah terhadap seseorang yang melakukan perbuatan dosa. Ketika ada satu perbuatan dosa, lalu tindakan berikutnya melahirkan kebaikan, lalu melahirkan pahala, maka inilah keridhoannya. Manusia-manusia yang melakukan satu perbuatan dosa, Allah akan turunkan dan Allah akan gerakan manusia-manusia lainnya untuk membalas. Dan manusia yang melakukan itu pun melakukan dosa. Jadi dosa dibalas dengan perbuatan dosa berikutnya. Mati satu akan dibalas lagi dengan kematian-kematian lain dengan cara-cara yang tidak diridhoinya. Inilah bukti bahwa, inilah tanda bahwa alam ini tidak meridhoi. Bahwa alam ini sudah ingin melakukan pembersihan, ingin mengeseimbangkan. Allah menciptakan semua makhluk itu berpasang-pasangan. Allah menciptakan baik, buruk. Allah menciptakan laki, perempuan. Manusia itu terdiri dari ruh dan jasad. Allah pasangkan ruh dan jasad, maka jadilah manusia. Alam semesta pun berpasangan. Bumi adalah jasad. Ruhnya adalah manusia yang berada di atas bumi. Ketika ruh sudah keluar dari norma, sudah keluar dari inti apa yang menjadi tujuan ruh itu, maka jasadnya akan bergoncang. Ketika ruh sudah tidak lagi mau mendekatkan diri kepada energi ilahi, ketika ruh sudah penuh dengan keburukan, sudah penuh dengan penyakit-penyakit duniawi, lalu melupakan kepada penciptanya, maka tubuh yang ada di dalam ruh itu akan bergoncang. Jasad itu bagaimana kondisi ruh?
Kalau ruhnya dia dalam ketenangan, ruh yang memiliki cahaya keilahian, ruh yang mendekatkan diri kepada cahaya-cahaya keabadian, yaitu cahaya roh Rasulullah dan cahaya ilahi, maka akan tumbuh ketenangan batin dalam hatinya. Maka tubuhnya, jiwanya, dan jasadnya juga akan dibawa kepada satu tindakan-tindakan yang membawa ketenangan. Tapi kalau ruh sudah diisi atau ruh tidak memiliki cahaya, apalagi padam cahaya di dalam ruhnya, maka jasad yang ada di dalam manusia akan melakukan tindakan-tindakan yang penuh dengan kegelapan. Bahwa badan yang ada di dalam diri manusia itu akan melakukan tindakan-tindakan yang penuh dengan kegelapan dan keburukan. Segala sesuatu yang dalam perjalanannya dia tidak mendapatkan cahaya, dia jalan dalam kegelapan, maka yang akan terjadi benturan-benturan dan yang akan merugikan manusia itu sendiri dan manusia-manusia yang lain. Ini yang saya sampaikan 2-3 minggu yang lalu, bahwa bumi ini sudah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Responsifnya sudah ditunjukkan, petunjuknya sudah disampaikan, goncangan di sana sini sudah terjadi. Gejolak tanah yang ada di bawah ini sudah panas. Akhirnya energi yang timbul oleh bumi itu bergetar menuju ke atas permukaan, dan siapa makhluk yang ada di dalam bumi dan di atasnya, maka dia akan ikut menjadi panas. Siapa orang-orang manusia-manusia yang dia kosong ruhnya, yang ruhnya tidak tersirami oleh nur cahaya ilahi, maka dia mudah terintervensi, maka dia mudah melakukan tindakan-tindakan anarkis. Ini berlaku kepada siapapun. Ini berlaku kepada manusia manapun. Ini berlaku kepada jubah siapapun. Baik jubah mengenakan sebagai seorang pejabat, jubah sebagai seorang polisi, tentara, jubah sebagai seorang ulama, bahkan jika di dalam batin, di dalam ruhnya jauh dari nilai keilahian, maka energi panas ini akan terserap. Ketika energi panas ini terserap, mudah berpikiran buruk kepada orang lain, mudah mengucapkan satu tindakan perbuatan yang membuat orang panas, dan reaksi orang yang mendengar dan reaksi orang-orang yang terpengaruh oleh energi tersebut juga akan ikut memanas. Orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang dia berada pada level tingkat energi keruhanian yang selalu mendekatkan diri kepada nur ilahi dan nurnya Rasulullah. Cahayanya Allah dan cahayanya Rasulullah. Di mana itu ada gelombang yang mampu memfilterisasi energi-energi buruk, energi panas. Sehingga kita akan menemukan orang-orang yang dia tidak mudah terprovokasi. Setiap ada energi buruk, dia mampu menahan dan mampu memfilterisasi, bahkan mampu menetralisir. Ini yang kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon Kau turunkan dan mohon Engkau bangkitkan orang-orang yang punya cahaya-cahaya energi gelombang-gelombang positif untuk lebih banyak menebarkan kebaikan energi positif ini. Diharapkan orang-orang yang sedang kekosongan batin, kekosongan ruh, atau ada kondisi energi yang tidak baik dalam tubuhnya, itu ikut ternetralisir dan menjadi tenang batinnya dan tidak mudah terprovokasi. Bahwa sekarang semua media, baik media sosial, media-media yang berbentuk
mobile device, itu adalah energi yang mampu memanipulatif. Dengan satu gambar, dengan narasi, orang-orang yang tidak mempunyai filterisasi atau energi yang di dalamnya sudah terpengaruh oleh gelombang negatif, maka itu akan mudah terpicu. Akan mudah digerakkan. Ketika kita menggunakan mata, lalu kita menggunakan hati, dan itu yang diharapkan. Gunakanlah mata dan hati kita. Agar apa? Agar muncul cahaya dalam diri. Sehingga kita tidak masuk di dalam satu kegelapan. Sehingga kita tidak masuk ke dalam satu gelombang negatif yang gelombang itu mampu dipengaruhi dan mampu menggerakkan ketika itu sudah masuk ke dalam diri manusia. Saya mengajak kepada teman-teman, sahabat semua, khusus masyarakat, gunakanlah mata dan hati kita, gunakanlah nurani kita, filterisasi dulu, baca apakah yang masuk setiap informasi akan kita lakukan satu reaksi kebaikan atau keburukan. Tindakan-tindakan yang akan dihisab itu tidak menjadi pembenaran ketika kita melakukan satu keburukan atas nama sebuah perbuatan keburukan orang lain. Ketika kita melihat satu keburukan, baik itu ucapan, perbuatan, tindakan, yang terpenting adalah reaksi kita. Yang terpenting adalah perbuatan tindakan kita akibat dari perbuatan orang lain. Dengan alasan apapun, tidak mampu membenarkan satu tindakan perbuatan kita merugikan orang lain maupun merugikan diri kita. Contoh ketika ada orang mengucapkan kata-kata buruk, lalu memicu satu tindakan, apakah tindakan itu melahirkan satu tindakan keburukan lagi? Atau justru tindakan itu menjadi satu tindakan, satu kebaikan? Ketika terjadi tragedi, polisi melindas almarhum Afan Kurniawan, reaksi itu menimbulkan tindakan-tindakan anarkis, lalu muncul korban lagi, muncul perilaku anarkis. Bahkan banyak korban yang meninggal itu tidak bisa membenarkan alasan apa yang terjadi terhadap kasus almarhumah Afan Kurniawan. Afan Kurniawan Allah takdirkan untuk mati dalam keadaan tragedi, yang insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tapi ketika kita melakukan tindakan berikutnya atas musibah tersebut, itu adalah sebuah pilihan. Kita bisa memilih apakah kita tindakan mengakibatkan kematian yang lebih banyak lagi, itulah yang akan dihitung kelak sebagai hisab di akhirat. Jadi apa yang kita lakukan itulah yang akan menjadi perhitungan. Bukan tindakan orang lain. Bukan sebab orang lain melakukan satu keburukan, lalu atas nama perbuatan orang lain kita membenarkan segala cara untuk membalas perbuatan orang itu. Mari sahabat-sahabat, kita berdoa, lalu kita menenangkan hati dan pikiran kita. Jangan lupa
kita masih berdiri di tanah, kita masih memijak bumi, ya, kita masih menghirup udara, nafas, oksigen. Yang semua ini Allah turunkan, dan semua ini adalah makhluk Allah yang ketika itu dilakukan dengan perbuatan-perbuatan keburukan, maka bumi menjadi tidak ridho, udara tidak ridho. Kita semua dalam perlindungan dan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.